Bukannya kita setuju untuk ciuman setiap hari? Kamu mau ingkar janji? Kamu yang menggertak orang. Tidak layak mendapatkan ciumanku. Foto-foto yang diam-diam diambil ini, semua diambil kamu, dasar aneh. Iya. Aku memang aneh, tapi kamu tetap menandatangani kontrak 27 ciuman 27 hari. Kamu bukannya menikmatinya? Kontrak batal. Lu Wan. Apa aku segitu gak bisa dipercaya olehmu? Upacara pembukaan segera dimulai. Siswa yang akan berpidato harap naik ke panggung. Kristal murah ini, Lu Wan. Miskin bukan salahmu, tapi mengincar uang orang lain. Aku akan buat kamu membayar untuk ini. Apa maksudmu? Ayahku meninggal. Kamu mau menikah dengan Lu dan membiayai kuliahnya putrinya. Kebetulan sekali ya, apa mereka sudah lama mengincar uang keluargaku, Shen? Jangan kau menghina paman Lu dan putrinya begitu. Kamu mau kemana? Aku mau ketemu adik tercintaku. Kembalilah sini. Kembali. Naskah pidatoku jadi rumus matematika? Berikutnya, perwakilan mahasiswa baru Shen Xingchen akan naik ke panggung untuk berpidato. Lu Wan, kamu mau baca rumus matematika di atas panggung nanti? Waktu kecil. Wong, Lia, perwakilan mahasiswa baru itu ganteng, ya? Entah dia punya pacar atau belum. Halo semua, perwakilan mahasiswa berprestasi di keuangan, Shen Xingchen, terbiasa menggunakan rasio imbal hasil untuk menilai naskah pidatonya. Jelas diletakkan di sini. Memikirkan untuk menghasilkan uang. Di sini saya menyarankan semua untuk melangkah dengan mantap. Putri keluarga Lu, biarkan saya lihat seberapa hebat dia. Berikut kami mengundang perwakilan beasiswa yang berprestasi, Lu Wan dari jurusan seni. Hormat Bapak, Ibu Guru, para siswa. Halo semuanya. Hari ini saya berdiri di sini tanpa naskah pidato. Dia naik panggung tanpa naskah. Bisa begitu ya? Menangislah. Minta tolong padaku. Ini mirip dengan hidupku selama 18 tahun. Tidak pernah tahu apa yang akan diberikan takdir di detik berikutnya. Waktu kecil aku takut hujan karena atap bocor. Bisa memeluk papan gambar dan meringkuk di sudut tembok. Melihat air hujan mengubah warna dalam kotak cat menjadi lumpur keruh. Saat pertama kali melihat lukisan bintang bertaburan Van Gogh di buku seni, saya tiba-tiba menyadari. Kemiskinan merampas cat saya. Tidak bisa mengambil cahaya dari mata teman-teman. Kita tidak tahu apa takdir berikan kita. Tapi ingatlah, bahkan reruntuhan bisa menumbuhkan mawar, kenapa kita tidak? Seperti saya sekarang. Meski tanpa naskah pidato, saya bisa lebih jujur mengungkapkan isi hati saya. Putri keluarga Lu memang luar biasa. Kamu. Maaf ya, tangan terpeleset. Siapa yang mengunci pintu? Ada pemadaman listrik untuk perbaikan.
Kamu sering sekali mengganggu saya. Apa sih tujuannya sebenarnya? Coba tebak. Akhir bulan makan dengan keluarga lu, jangan lupa, enak. Akhir bulan makan keluarga lu, akhir bulan makan keluarga lu, datang. Jika ibu bersikeras menikah lagi dengan bermarga Lu, membuat Luan Wan jatuh cinta, hancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Luan Wan. Tolong bantu saya. Anda telah menghubungi saya berulang kali. Aku bisa membantumu menangkis pelamar tak diinginkan. Menerima surat cinta setiap hari menyebalkan. Kamu pura-pura pacarku. Mimpi. Itu artinya hanya memenuhi kewajiban untuk memberikan ciuman setiap hari. Kamu mesum ya? Gak bisa atau gak berani? Sepertinya kamu kurang perhatian, ya. Wah, wah, wah. Si bunga tinggi sudah merah mukanya. Pergi. Käsepakatan. Debat Lu malah, tolong bantu aku. Tiap hari nerima surat cinta bikin capek. Pura-pura jadi pacarku. bajingan. Kenapa nggak balas pesan? Kena jebakan. Selamat datang semua di lomba debat kampus hari ini. Maju pembicara tim pro, Shen Xinchen, cinta adalah kebohongan dirancang dengan baik. Tim kontra Lu Wanwan, cinta sejati tak mengenal pamrih. Silakan pembicara tim pro mulai berbicara. Yang disebut cinta sejati hanyalah penutup tukar-menukar kepentingan saja, saat uang masuk. Cinta seringkali hancur, misalnya, pernikahan demi uang. Atau ikut lomba demi beasiswa. Tim pro. Tapi masih sangat mencintai ibu, apakah cinta orang tua kepada anak juga kebohongan? Dalam aliran sejarah, Lawan beri contoh cinta ibu, pendukung demi keinginan pribadi. meninggalkan anaknya, Pada hari ketiga setelah pemakaman ayahku, ibuku mengumumkan ingin membentuk keluarga baru dengan orang baru. Tanya kepada lawan apakah ini cinta sejati atau kebohongan yang direncanakan dengan baik. Tanya kepada pembela lawan, apakah Anda masih ingin melanjutkan berbicara? 3. Tim pendukung unggul. Setiap hari pukul 6 sore, karena sakit, kecelakaan, DLL. Pihak kedua harus hadir tepat waktu di lokasi ditentukan pihak pertama. Pihak kedua tidak boleh memutuskan kontrak dengan alasan yang tidak masuk akal. Jika pihak kedua menghindari pelaksanaan, pihak pertama dan seterusnya, pihak pertama dan pihak kedua. Ini bukan kontrak bisnis. konsekuensi dari pelanggaran kontrak akan diberitahu nanti. Bukti terkait disediakan, pihak kedua nantinya harus menyediakan bukti terkait di lantai bawah. Bulan. Waktunya. Berani bertaruh, harus terima konsekuensinya. Sudah jam 6. Ciuman pertama kita. Ciuman resmi. Tutup mata. Oke, aku sudah selesai mencium. Luan Wan, kau anggap itu ciuman? Di mana semangat perjanjian?
Mungkin aku alergi, bibirku bengkak. Kebetulan, ruangan dokter di lantai bawah. Gejala. Alergi. Bibir kebas. Dokter, dia mencoba menghindari ciuman alasan alergi. Anak muda memang banyak akal, baru mulai sekolah saja sudah pacaran. Ini sakit. Kupingmu merah juga karena sakit ya? Ini ambil, ini untuk mengobati detak jantung cepat. Dokter, Yang bisa sembuhkan penyakitnya hanya aku. Akhir bulan makan malam dengan keluarga lu, jangan. Baiklah, aku bawa pacarku keliling. Ini tidak. Lu Wan. Sama-sama dari keluarga kaya. Apakah kamu pilih jadi pacarku? Atau adikku? Masuk, kami mengidolakan hebat sekali. Mundur 3 detik, hukumannya ciuman. Barusan profesor perpanjang kelas. Yang pertama, ujung hidung. Yang kedua, dahi. Yang ketiga. Sangat melindungi ciuman pertama, mau kasih ke siapa sih? bukan urusanmu, Wan. Besok Kasubai kembali dari kerja. Bukankah kamu masuk sini untuk dia? Buku teks kejuruan teknik bangunan edisi khusus. Ada apa dengan Dewa Shen? Buku teks pendidikan kejuruan teknik bangunan edisi khusus. Bersama kakak senior. Sepenuhnya tipe yang berbeda. Ngomong-ngomong, Wan, kalau Dewa Shen dan kakak senior Yo mengejarmu, kamu memilih siapa? Kamu pilih siapa? Mana mungkin, senior Subai selalu jadi orang yang paling aku hormati. Shen Xingchen. Dia cuma menggodaku. Kau bisa gosip banget. Cepat pergi. Ngomong-ngomong, Wan, kalau Dewa Shen dan kakak senior Yo mengejarmu, kamu memilih siapa? Wan. Kenapa nggak makan? APA ada masalah di isi cola? Nggak ada masalah. Aku capek. Pak, jangan khawatir. Pernikahanmu dengan Bibili 3 bulan lagi. Fokus saja. Dari kecil kamu sudah pengertian, nggak pernah bikin aku pusing. Ngomong-ngomong, akhir bulan mari kita makan bersama dengan Bibi Li dan anaknya. Bagaimanapun. Sebentar lagi kita jadi 1 kilo aga. Baiklah. Buli juga punya anak laki-laki ya, lebih tua setahun darimu, Wan akan segera punya kakak laki-laki. Namanya, Mi Shen Xingchen. Listrik. Wan akan segera punya kakak laki-laki. Namanya Shen. Ayah, aku pergi menjawab telepon. Nanti, Beritahu Wan lagi. Halo. Tambah 1 lagi ke kontrak. Selama kontrak berlanjut, tidak boleh berduaan dengan Yo Subai. Kenapa? Kita kan bukan pasangan betulan. Aku tidak terima peraturan sepihak. Akhir bulan, temani makan malam di restoran Perancis selatan kota. Malam itu tidak bisa, ada janji. Oh ya? Mau ketemu siapa? Lebih penting dari aku? Aku akan bertemu dengan calon istri ayahku. Aku tidak bisa membatalkan Tante Li penyelamat keluarga. Penyelamat. Mengandalkan uang untuk menjadi penyelamat? Ternyata pakai nyawa ayahku. Menjadi penyelamat. Ayahku dan Tante Li benar-benar kesulitan.
Mereka. Mantan Direktur Shen Pharmaceuticals, Shen Rongguang meninggal dalam kecelakaan mobil. Perusahaan diambil alih oleh istri Li Wanqiu. Luanwan, selama kamu jatuh cinta padaku, ayahmu dan ibuku akan menderita. Pembalasanku akan berhasil. Wong, aku tahu kamu ada di sini. Sue Bai Senpai. Qui alliant Mangambarmu Menankapeza. Dulu aku bilang, Sentuhan penamu penuh bintang. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang menginspirasi. Ati. Sudah jam 5.58. Janji hari ini belum terpenuhi. Jean Jiapa. janji saling membantu klub seni. Yaitu satu setiap hari. Hari ini tidak bisa. Kak Subai adalah orang yang sangat istimewa bagiku. Sejak SMA, dia sudah jadi panutanku. Sudah lama kita tidak bertemu. Jadi hari ini, kita mau pergi. Kita mau pergi menggambar. Ternyata Wan sangat menyukaiku. Ayo kita pergi. Di sini harus pakai warna oker gelap, seperti ini. Syarat baru, studio di sebelahmu melanggar sekali. Sakit jiwa. Jangan pedulikan dia. Lanjutkan saja. Ini dan di sini. Dan di sini juga. Hari ini tidak ada ciuman dari Wan, teh susu juga. Apa yang dilakukan Shen Xingchen? Wong, kenapa kamu tidak fokus? Maaf ya kak. Cuma kontrak kok, mana mungkin dia tulus. Lan, ada apa ini? Apa karena cowok tadi? Melanggar kontrak, kursi jadi milik suatu hari. Kursi, aku akan biarkan kamu merasakan dibuang. Ganti ciuman kemarin. Kurang gula, pahit banget. Selesai. Terbakar lagi. Pahit sekali. Ibu. Bisa buatkan saya kue? Teman lain punya kue buatan ibu. Lain kali saja. Shen Xingchen ini ternyata bisa menangis. Kenapa hatiku juga sedikit sakit? Belum jam 6. Meskipun itu bunga hutang. Karena ini kompensasi. Harus dengan ciuman kue.
Pahit sekali. Siapa yang mengizinkanmu muntah? Ini semua milikku. Wen Wen. Maaf ya, ini semua tempat duduk khususku. Wen Wen, Apakah ini kue yang kamu buat? Aku coba. ini. Ciuman kompensasi dari Wen Wen. Bau pahit, rasanya lebih pahit. Kakak, kalau mau makan, aku panggang lagi untukmu. Wan Wan. Kamu dan Shen Xingchen pacaran ya? Sungguh lucu, jelas-jelas harus membuat dia tertarik padaku. Tinggal seminggu lagi sebelum perjamuan akhir bulan. Sudah saatnya menyelesaikannya. Sudah ketiga kalinya. Kali ini pasti berhasil kan? Kamu dan Shen Xingchen pacaran ya? Jadi, kamu suka dia nggak? Untung kamu belum bilang suka, masih ada kesempatan buat aku. Maaf, kakak. Besok harus bicara jelas sama Shen Xingchen. Wan Wan. Aku. Kali ini seharusnya gak pahit lagi. Wan Wan. Ada sesuatu ingin bilang ke kamu. Apakah Shen Xingchen mau mengungkapkan perasaannya? Katakanlah. Bicaralah. Sebenarnya, aku mendekatimu dengan tujuan. Iya. Kamu minta aku membantu menghalau orang-orang yang... Bukan begitu. Lalu kamu. Apa tujuannya? Aku. Wan Wan. Ada hal penting yang harus disampaikan. Lupakan saja. Shen Xingchen. Wan Wan. Kamu harus hati-hati dengan Shen Xingchen. Apa maksudmu? Dia nggak normal. Apa yang sedang dia lakukan? Hampir saja terungkap. Apa yang sedang dia lakukan? Hampir saja terungkap. Ayahmu mengalami kecelakaan mobil. Menikah dalam 3 bulan. Akhir bulan makan malam dengan keluarga lu, jangan absen. Kali ini seharusnya tidak pahit lagi. Sebenarnya aku sedang melakukan apa? Badan bagus. Besok taruh di forum jual, pasti laris, terutama foto Luan Wan. Sangat puas. Beri aku foto. Pergi. Kamu harus hati-hati dengan Shen Xing. Dia tidak normal. Shen Xingchen. Apakah kamu baru saja membuli teman?
Sudah pukul 6, saatnya menepati janji. Tujuanmu mendekati aku hanya untuk memotret diam-diam? Jadi tujuan yang kamu maksud adalah ini? Wan, Senior Subai. Memang benar. Kamu tidak normal. Mengganggu aku belum cukup, kamu juga mengambil foto seperti ini. Kontrak batal. Terakhir kali kamu bilang akan traktir biskuit, ku buat ulang. Coba saja. Baiklah. Enak. Kalau enak, baguslah. Ambil lagi satu. Sisa 3 hari lagi sebelum perjamuan akhir bulan. Hei bro. Kakak ipar kok pakai payung sama orang lain, kamu di mana? Terima kasih biskuitnya, sangat manis. Semangat, semangat. Chin, chin, chin. Shinshingshin Kamuhila. Lebih baik daripada sakit hati. Menggunakan orang lain untuk balas dendam. Akhirnya jatuh cinta sendiri, itu hukuman untuk sikap egois. Shinshingshin Sadar main basket. Patah tulang rusuk, harus istirahat 2 minggu. Apa urusannya denganku? Jangan gambar lagi. Seorang mahasiswa berprestasi. Saya datang ke studio seni setiap hari untuk menjadi model. Dan setiap sore pukul 6 sore saya mengadakan sesi melukis pribadi bersama Anda. Anugerah. Aku ingat kamu mau teh susu 30% gula, agar-agar kelapa, dan kertas sketsa Chansons, bahkan tanggal menstruasi. Siapa yang memberitahunya? Obat penghilang rasa sakit tidak ada apa-apanya dibandingkan biskuit beracun milik seseorang. Dia memang pantas mendapatkannya. Pemberitahuan di Zhang Ming dikeluarkan karena Shen Xingchen melaporkan dia mengambil foto diam-diam di asrama perempuan. Apa? Saya 80 urusan. Saya pergi dulu. Hehe Wan. Kenapa? Salah tempat? Sakit tidak? Tanganku tidak sakit. Di sini sakit. Saat kamu salah paham, hatiku seperti ditusuk. Maaf. Wan. Sebenarnya aku mendekatimu hanya untuk apa ini dianggap sebagai ganti rugi? Ini berarti aku suka kamu. Artinya kontrak tetap berlanjut.
Aku suka kamu. Shen Xingchen, Bukankah ini yang kamu inginkan? Balas dendam hampir berhasil. Tapi tidak ada sedikit pun rasa bahagia. sebelumnya kamu mau ajak aku ke acara akhir pekan. Aku sudah setuju pergi sebagai pacarmu. Bukannya kamu bilang. Akhir pekan kurang cocok kan, Hom? Papa menikah lagi. Aku harus ikut acara keluarga, bertemu ibu tiri dan anaknya. Selain tanggal 30, aku bisa lainnya. Acara keluarga akhir bulan kamu tidak datang. Jangan anggap dirimu anakku, Li Wan Qiu. Apa kamu pernah anggap aku sebagai anakmu? Kamu pernah mencintai aku dan ayahku? Aku akan pergi. Aku juga akan beri kejutan besar untuk semua orang. Baik, Nanti akan ku bilang padamu. ya. Oh iya. Di studio lukis, saya menemukan dompet. Langsung tebak milikmu. Lihat ini. Kamu seperti saat kecil, dan ibumu muda dan cantik. Jangan lihat ini. Wan tahu wajah ibunya, tidak boleh biarkan mereka bertemu. Wan, Bisa tidak? tidak pergi ke jamuan keluarga akhir pekan. Kenapa? Kamu aneh sekali. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Restoran dikunjungi You Subai. Aku tidak mau kamu pergi. Hanya karena itu. Ini akhir pekan pertama kita bersama, harus kencan. Oh, pelukis yang kamu suka itu ada acara tanda tangan akhir pekan ini. Ramalan cuaca bilang mungkin hujan hari itu. Baiklah. Xingchen, kita masih punya banyak waktu untuk kencan nantinya. Benarkah akan ada? Aku, Tanpa ayah. Tidak akan ada diriku hari ini. Bagi aku, ayah adalah orang terpenting. Dari kecil, hanya dia yang membesarkanku. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menghalangi kebahagiaannya. Kalau biaya ini, adalah aku. Tanggal 30 itu hari Minggu. kita kencan pada hari Sabtu. Baik. Kenapa datang ke sini? Pikir, ambil boneka lebih banyak, taruh di dekat tempat tidurmu. Jadi, saat aku tidak ada, mereka menemanimu. Aku mau ini. Untukmu. Berikan padamu. Simpan di samping tempat tidur untuk melihat. Akan ingat aku. Terus begini aku bisa hilang kendali. Terus aku bisa hilang kendali. Jangan ditahan. Jangan sia-siakan film pertama kita. Saat matahari terbit besok. Lupakan saja aku. Aku sudah sampai. Malam. Kamu pergi saja. Selamat tinggal. Aku cuma pergi makan saja. Kenapa harus sedih? Aku tak ingin berpisah denganmu setiap detiknya. Aku akan mencarimu setelah selesai makan. Baik.
Baiklah, saya akan pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayah, Ini dia, ini Bibi Li Mu. ayah. Ah, datang. Ini Bibi Li Mu. Wan Wan. Tante, kamu cantik sekali. Seperti ibu teman Mirip sekali, Wan Wan juga cantik. Senang sekali pertama kali bertemu denganmu, Tante. Marie du Duc du Lu. Kenapa Acen belum datang? Mungkin ada sesuatu yang menahannya, anak muda kan? Ja. Sing. Bertahun-tahun sendirian merawat Wan Wan, pasti sulit. Setelah kita menikah, kita tinggal bersama. Acen juga akan menjaga Wan Wan dengan baik. Anak ini dari kecil tidak pernah membuatku khawatir. Sangat kuat. Tapi aku tahu, seringkali dia menanggung sendiri secara diam-diam. ayah. Wan-Wan nanti juga punya ibu dan saudara. Jangan apa-apa dilakukan sendirian. Kami semua ada di belakangmu. Bec. Aku pergi telepon Acen dulu ya. Okay. Hang. Halo Emma. Kamu di mana? Kenapa belum datang? Maaf. Mama. Kamu tidak ingin Mama bahagia? Aku akan segera tiba. Oke, aku tunggu. Bye. Bisakah tidak pergi ke jamuan keluarga itu? Aku akan cerita sebuah kisah. Sebenarnya, aku adalah anak yatim piatu. Ayah rusa yang merawatku. Dia tidak pernah menikah. Selalu menunggu seseorang, ibu tiri yang menikah lagi adalah cinta pertamanya. Ternyata ibu. Katanya. Dulu, masih muda. Dia bahkan patah kaki. Dipaksa menikah. Kaki pincang ibu. Ternyata begitu. Kemudian, suami tante meninggal kecelakaan. Ayah dan dia akhirnya punya kesempatan untuk menebus penyesalan. Kamu bilang kebahagiaan seperti ini, bagaimana saya bisa tidak mendukungnya? Halo, Bu. Aku segera sampai. Oke, kami akan menunggumu. Acen segera sampai. Tunggu sebentar lagi. Baik. Pasti Xingchen sedang sibuk. Tidak perlu terburu-buru. Xing Chen. Iya, nama calon kakakmu adalah Shen Xingchen.
Anak. Ini Paman Lu. Hai Paman. Hai. Dan putrinya Wan Wan. Wan Wan, Ini putraku Shen Xingchen, sekolah di Jiangda sama kamu. Oh begitu. kamu sudah tahu sejak lama. YK. Waktu awal aku kasih tahu dia. Dia masih belum bisa menerima, tapi sekarang sudah oke, akhirnya dia bisa mengerti. Kalian seumuran. Nanti jadi saudara. Xingchen itu belajar keuangan, sedangkan Wan Wan belajar seni lukis. Mungkin bisa bertemu di kampus. Aku ingat-ingat sedikit. Aku nggak terlalu diperhatikan, gampang dilupakan orang. Tapi kakakku beda. Dia perwakilan mahasiswa baru. Aku ingat dengan jelas. Nak, bukannya kamu bilang mau bawa pacar ke sini, kok nggak kelihatan? Dia sibuk. Ngomong-ngomong, Wan Wan juga sudah kuliah. Boleh punya pacar juga. Ada orang yang kamu suka? Nggak, sebelumnya suka seseorang, tapi ternyata dia bajingan. Selera pilihanku masih buruk. Semoga Wan Wan bisa menemukan orang baik. Terima kasih kakak. Aku pasti akan. Ayo. Musim gugur terlambat. Bisa bersamamu. Hidupku tak berasa ada kekurangan. Bintang, Malam, terima kasih atas dukungan dan pengertian kalian. Mulai sekarang kita satu keluarga. Semoga kita semua bisa bahagia. Ya, bahagia. Mari bersulang. Mari. Wan Wan. Maaf. Bu. Aku ingin bicara denganmu. Kenapa? Kamu masih tidak setuju aku menikah dengan Paman Lu? Maaf Bu. Tahun-tahun ini, Saya salah paham, awalnya saya kira Anda tidak cukup mencintai saya. Sebenarnya, sayalah yang tidak mencintai Anda. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengan kaki Anda. Anakku. Bagaimana kamu tahu? Baru saya mengerti. Ternyata cinta terbawa oleh kebencian akan menjadi dingin dan terdistorsi. Titik. Anakku. Maafkan aku, Bu. Semoga Anda dan Paman Lu bahagia. Titik. Aku akan pergi kuliah di luar negeri. Nanti perusahaan serahkan padaku. Jangan terus-menerus lelah. Terima kasih, Nak. Pahit sekali. aku menunggu. Luan Wan, aku menunggu penjelasanmu. Luan Wan, aku menunggu penjelasanmu. Aku menunggu penjelasanmu. Luan Wan, aku menunggu penjelasanmu. Aku menunggu penjelasanmu. Aku menunggu penerbanganmu. Menunggu Shen Xingchen ya? Dia sangat hafal jadwal kuliahmu. Mungkin sebentar lagi? Jangan sebut dia di depan aku. Santai saja. Aku ada urusan sedikit, jadi aku pergi dulu. Wan Wan, maaf. 3 kata terlalu ringan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku telah membohongimu dari awal. Mendekatimu karena ingin balas dendam. Aku pikir pernikahan ayahmu dengan ibuku hanyalah sebuah perhitungan.
Aku pikir kalian mendekati keluarga Shen karena uang, jadi aku datang ke Jiang University untuk mencuri naskah pidatomu. Lalu kita membuat perjanjian konyol ciuman sehari, agar kamu jatuh cinta padaku lalu aku bisa menghancurkannya. Seperti ibuku yang aku pikir menghancurkan hidupku. Tapi aku tidak menyangka yang kehilangan kontrol adalah diriku sendiri, saat kamu menciumku. Saat kamu memberiku kue gosong dan dengan galak bilang tidak boleh mengeluh. Saat kamu di ruang medis sekolah dengan mata merah bertanya apakah aku sakit. Aku senang rencana lancar, tapi merasa dada sesak. Malam, ini hal terburuk yang aku lakukan. Yaitu sambil memikirkan balas dendam, aku tanpa harapan jatuh cinta padamu. Setelah mengetahui tentang ayahmu, aku menyadari betapa salahnya. Dia benar-benar mencintai ibuku seperti aku tulus mencintaimu, tapi cinta ini sejak awal sudah bersifat palsu. Bahkan aku tidak bisa membedakan mana yang berpura-pura. Dan saat mana yang tulus. Kau bilang kemampuanmu melihat orang tidak baik menyukai seorang pembohong. Kau benar, aku adalah pembohong itu. Aku tidak berani selamat tinggal di... Takut melihat air matamu, tidak bisa pergi. Tidak layak minta maaf darimu. Semoga kau bisa melupakanku. Dan mencintai seseorang lebih baik dari kau bayangkan. Terakhir. Kontrak itu sudah aku batalkan sepihak. Aku belum pernah memberitahumu apa harga pelanggaran terakhir. Yaitu menghilang. Kau pergi begitu saja, meninggalkan saudara dan istri. Jangan bilang begitu lagi, ayahnya sebentar lagi akan menikahi ibuku. Suster jadi adik. Aku belum memberitahumu bahwa harga itu menghilang, bajingan. Shen Xingchen. Xingchen sedang memanggilmu. Kamu yang duluan menarik perhatianku. Kamu membuatku menyukaimu. Lalu, kamu meninggalkanku. Shen Xingchen. Sudah hampir jam 6. Wann? Senior. Ada apa? Shen Xingchen akan pergi ke luar negeri. Pergi Malamini. Senior, jangan duduk di sini. Wang. Aku suka kamu. Sejak pelatihan di SMA aku sudah suka. Bisakah kamu? Me lia à cul. Senior. Maaf. Aku mau menunggu dia memberi penjelasan. Mungkin penjelasannya bukan yang kamu inginkan. Wan sudah pulang. Ayo. Lihat ayah pakai baju ini, ganteng kan? Kenapa? Wajahmu terlihat pucat. Tidak apa-apa. Oh, Tante bilang Xingchen akan ke luar negeri. Tidak bisa datang ke pernikahan. ah, Mungkin hati masih agak tidak enak. Aku tahu kok. Selesai sudah. Wawan. Benar-benar mau menjualnya. Su Bai pulang perjalanan. Kalau dia tahu, Barang berharga di galerinya dijual. baik lukisannya, ada gunanya, tidak bisa tahan bintang.
Sekarang lelang karya nomor 38, pelukis baru Lu Wanwan. Malam bintang, harga awal. 500.000. 500.000. Pendatang baru ini berani beri harga 500.000, didukung oleh grup Shen. Lihat, bahkan bos galeri Yao Subai tidak hadir. Karya dipamerkan dan ada tamu misterius menawarkan 8,88 juta. Siapa yang begitu kaya? Tunggu. Aku ingin terhubung langsung dengan pembeli. Lukisan ini. Saya yakin sudah membeli. Suara ini. Shen Xingchen. Kamukah? Kenapa? Kecewa? Kapan Tuan Jiang tertarik dengan lukisan? Teman lama ulang tahun. Lukisan ini sebagai hadiah ulang tahun, lebih cocok. Sudah bertemu penjualnya. Aku pergi dulu. Dia tambah kurus lagi. Kamu sudah kembali, kenapa tidak menemui dia? Ketemu juga tidak ada gunanya. Hanya tambah pusing. Betul juga. Lagi pula kamu sekarang sudah menikah. Kamu sekarang sudah menikah. Tugas malam selesai. Mazie en gants mais les Pascans. Tidak. Aku hanya tidak menyangka sampai menjual dengan cara ini padanya. Aku mau ke toilet sebentar. Nyonya Shen sepertinya akan keberatan dengan kontak seperti ini, kan? Kalian. Sudah bersama. Jangan pernah kembali. Shen Xingchen. Di akhir bulan, acara keluarga, aku akan bawa kakak iparmu untuk makan. Wanwan. Adik juga bisa bawa pacar datang. Adik. Caca qui part. Memang suruh aku anggap kamu kakak. Lihat Lu Linshen. Sekarang secara hukum, kamu bahkan tidak punya hak jadi kakakku. Kapan? Kenapa? 5 tahun lalu. Kenapa? 5 tahun lalu. Taon. Apa ini? Bintan Keluar Negeri. Karena cinta pada Wanwan. Kita sudah menunggu setengah hidup. Jangan biarkan anak-anak melewatkan lagi. Aku benci setengah hidup. Mengabaikannya begitu lama. Saatnya menjaga kebahagiaannya. Ayah, Bibi. jangan menyerah. Aku cari cara sendiri. Kalian tak perlu berkorban untuk kami. Wu Meibing. Tian. Kamu yakin? Setelah dibebaskan, tidak lagi memiliki hubungan hukum ayah anak dengan Pak Lu. Aku yakin. Wu Meibing. Terima kasih.
Kamu di mana? Maaf, Nomor yang Anda panggil tidak aktif. Shen Xingchen. Penakut kamu. Sudah 5 tahun, kamu masih saja egois. Kamu kira 5 tahun ini aku hidup enak. Kenapa kamu tak kembali? Aku takut kamu benci aku. Lebih takut lagi kamu panggil aku kakak. Sudah terlambat. Wan bukan adikku lagi. Dia pacar orang lain sekarang. Tenang saja. Bro, ada ide gak? Ide yang terakhir kali. Hampir bikin aku malu total di acara lelang. Jangan panik, kali ini lebih seru. Bos berduit Nawargaya. Bos berduit Nawargaya. Spesifik minta gambar tu. Ambil ga? Siapa sih yang kurang kerjaan begitu? Katanya mau tema bintang dan angin malam. Katanya mau tema bintang dan angin malam. Durasi pukul 1.14. Pahak Lane menolak. Durasi panggilan pukul 1.4. Selesai. Pelukis itu sudah termakan umpan. Kesempatan saya untuk membalikan keadaan datang pukul 6 sore hari ini. Saya akan pergi ke studio seni Chengnan. Apa yang sedang dilakukan Jiang Ye? Kenapa harus kamu? Saya juga ingin bertanya, mengapa waktu yang disepakati selalu pukul 6? Tak tahu malu. Langgar aturan, harus bayar 10 kali lipat. Itu kata bos besar. Langgar aturan, harus bayar 10 kali lipat. Itu kata bos besar. Wawan. Pembayaran 88 juta diterima. Langgar aturan bayar 10 kali lipat. Tunggu aku pulang, nanti aku beresin kamu. Kamu berdiri di sana dulu. Aku ambilkan cake. Tidak perlu buka semua. Permintaan model. Tampilkan otot dengan jelas. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Pakai ini. Model ini harap bersikap serius. Aku akan mulai. Mulai apa? Mulai bekerja. Mulai menggambar. Guru pelukis, pertama kali, belum terbiasa. Mungkin bisa beri saya arahan? Angkat tanganmu. Taruh di belakang kepala. Sudah saya bilang. Turunkan tanganmu. Kaki. Letakkan tanganmu di belakang. Letakkanlah. Jam 6 sudah tiba. Aku ingin menciummu. Sudah jam 6. Aku ingin menciummu.
Kontrak kita sudah lama berakhir. Jangan lupa, kontrak jam 6 sudah lama berakhir. Yang melanggar duluan adalah kamu. Wan, bisakah? Berikan aku satu kesempatan lagi. Merancangku jadi pacar kontrak. Kabur ke luar negeri dan jadikan aku adikmu. Bagaimana? Sekarang, Tuan Shen minta jadi pacar sembunyi-sembunyi. Soal pernikahan. Aku bisa jelaskan. Tuan Shen ingin aku jadi pacar sembunyi-sembunyi. Soal pernikahan. Aku bisa jelaskan. Posisikan diri dengan baik. 3 jam jangan ajak bicara. Saya mau mulai menggambar. Wan, aku. Shen Xingchen. Bahkan jika mundur sejuta langkah. Kenapa kau pikir aku, Luan Wan, akan mau dengan pria yang sudah menikah? Saran saya, Tuan Shen. Lain kali jadi model, lepas cincin. Itu sangat tidak profesional. Masih nonton film romantis kamu ya? Bolak-balik nonton nggak bosen? Ditolak sama Wan. Harus bisa dijelaskan dengan jelas. Kontrak ciuman sehari yang kalian tanda tangani sebelumnya tidak punya kekuatan hukum. Butte contract baru. Di atas kertas, Tertulis jelas. dia nggak bisa lari, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Dia itu nggak akan tanda tangan. Tenang aja. Aku punya orang dalam. Dia itu nggak akan tanda tangan. Tenang aja. Aku punya orang dalam. Dengar belum? Bos menikah di luar negeri. Iya, dengar katanya istrinya nggak pernah datang ke acara. Dengar di kantor CEO. Ada foto istrinya. Dan juga mendengar dia memesan tempat tidur bayi. Ngomong apa sih, Shen Xingchen jelas-jelas. 3. Manajer Wan. Kami bersedia bekerja. Tunggu sebentar. Maafkan saya. Saya menolak bekerja sama. Lukisan saya hanya dipasang di galeri pribadi. Sudah memesan tempat tidur bayi. Saya menolak bekerja sama. Lukisan saya hanya dipasang di galeri pribadi. Harga 3 kali lipat. Tuan Shen. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kamu benar-benar pikir Wan bersama Yo Subai. Shen Xingchen brengsek. Chen. Kenapa? Karena kamu sekarang sudah menikah, dia kira kamu bahkan punya anak. Tidak punya, bodoh. Jelaskan dengan baik padanya.
Lihat studio lamanya. Jangan sampai menyesal nanti. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ketika dia mabuk, dia marah, gambarnya untukmu. Belum pernah setuju dengan Yo Subai. Jika bisa menemukanmu lebih awal, apakah kamu tidak akan pergi? Jika bisa menemukanmu lebih awal, apakah kamu tidak akan pergi? Wan Wan. Maaf. Langsung menikah saja. Apakah kalian sudah baik-baik saja? Aku akan menyelesaikan kesalahpahaman tentang pernikahan dengan cara paling romantis. Untuk pernikahan kepercayaan, Wan Wan menunggumu pada 18. Wan Wan menunggumu datang pada tanggal 18 Juni. Itu adalah hari ulang tahunku. Pastor. Aku berdosa. Aku telah mengecewakan ketulusan seseorang. Simpan dia selamanya di sisimu sebagai penebusanmu. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menjadi saksi pernikahan kepercayaan. Simpan orang itu di hatimu, dan cintailah dia seumur hidupmu. Saat tahun ketiga kuliah. Enak enggak? Wah, masakan kamu lebih enak daripada Makan yang banyak. Gimana? Bagus kan? Apaan ini? Kekanak-kanakan banget. Juni pukul 17. 18. Juni 17:45 Uhr. Hari ini harus berhasil. Tanggal 18. Halo, maaf bunga mawar merah pesanan Anda baru tiba karena hujan. Terima kasih.
Kirim pesan sesuai catatan, kirim pesan. Halo. Undangan. Apakah sudah dikirimkan? Berikan langsung ke Lin Cheng. Dia bilang sudah diterima oleh Wan Wan. Tanggal 18 Juni. Hari ini Yos, Sebuah galeri seni dibuka di bagian Wan Wan pergi untuk kemacetan lalu lintas kemungkinan menyebabkan keterlambatan tersebut. Menit jam. Goreng selama 1 menit sebelumnya. Halo, Wan Wan hendak membakar lukisan. Dia mengatakan ingin memutuskan semua. apa yang kau katakan? Gimana dia? Dia berada di gudang. Dia berada di gudang. api itu belum padam sepenuhnya. Asal masih tersisa sedikit. Selama tidak kembali ke titik awal. Ulang tahun Shen Xingchen. Kamu sibuk seharian. Apa sedang menghindari sesuatu? Shen Xingchen. Dia jadi pengalaman cinta saat kuliah. Untukku. Orang yang suka merasa tersentuh. Paling menjijikan. Orang yang gampang tersentuh sendiri. Itu paling menjijikan. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Lu Wan Wan. Tahukah kamu dia menunggumu semalaman? 5 tahun sudah. Akhirnya dia bisa merayakan ulang tahun denganmu di sini. Lukisan itu terbakar ya sudah. Dia menyelamatkan dengan segenap hati. Kamu menerima undangan itu. Kenapa tidak datang? Silakan undangan. Bukankah itu undangan pernikahannya? Memang undangan pernikahan saya. Tapi pengantin wanitanya. Hanya bisa kamu. Lihat baik-baik. Pernikahan yang ditarik kembali. Tunggu untuk bertemu malam ini. Jiang Ye kirimkan penampilan Shen Xingchen hari ini.
Benar-benar berpakaian rapi ya, bahkan dasi kupu-kupu diatur 3 kali. Shen Xingchen, kau benar-benar mencintai wanita ini. Sungguh setia. Tidak hanya ingin melengkapi upacara pernikahan, namun juga ingin merayakan hari ulang tahun. Ingin mendapat 2 kebahagiaan sekaligus. Bagaimanapun juga, ini tidak mudah didapatkan. Wan-wannya akhirnya menunggu hari ini. Saudaramu melamarnya, jangan gagal lagi, kita jangan terlalu terlibat, tenang saja. Kali ini pasti beres. Hei Wan-wan. Hei ayah. Sudah lama tidak bertemu kalian. Hari ini pulang masak untuk kalian. Tidak usah Wan-wan. Hari ini ulang tahun Xingchen. Hari baik juga ya, jangan bilang lagi. Nanti kejutan jadi batal. Baiklah, sementara dulu. Baiklah, baiklah, baiklah. Setelah kamu pulang, kedekatan itu hanya untuk mencoba memahami. Sudah saatnya melupakan dia. Kalau kamu ingin melupakan, aku akan menemanimu. Fu. Surat yang terlambat datang, menanti kedatanganmu. Pernikahan menunggu kedatanganmu. Surat yang dikirimkan. Ini namaku. Kalau menolak, lakukan tegas. Jangan siksa bintang. Ketelusannya. Sudah tak terlihat, kan? Apakah kamu yang berbuat? Apakah kamu yang membuatnya merasa dia akan menikahi orang lain? Aku hanya menghormati keputusan Wan-wan saja. Zhang Yi. Jangan bicara lagi. Lima tahun yang lalu. Apa yang harus aku lakukan? Kenakan kenangannya di tanganmu selamanya. Itu adalah pernikahan penebusanmu. Aku menjadi saksi pernikahan atas nama iman, menempatkan orang itu di hati. Dengan kesaksian seorang pastor. Aku sudah menikah dengan pemilik ikat rambut. Cincin ini terbuat dari ikat rambutku yang jatuh. Bintang-bintang. Bintang. Wan-wan. Jangan pergi. Jangan pergi. Maaf. Wan-wan. Kenapa tidak mengenalinya? Sudah lama kau memakai itu.
Sekarang baru tahu merasa sakit. Dia sudah bertahun-tahun merayakan ulang tahun. Masih berpura-pura kirim pesan ke kamu. Tahu satu pun gak bisa diterima. Apa? Kenapa? Nggak percaya. Di ponselnya ada memo. Berjudul surat untuk Wanwan. Ditulis selama 5 tahun tapi nggak pernah terkirim. Dok, Pasien lama minum obat tidur. Neurasthenia, rain exposure, and inhalation of thick smoke require hospital treatment. Family, please bring spare clothing. terima kasih, dokter. Kata sandi rumahnya adalah ulang tahunmu. Pergi sendiri saja. Ulang tahun saya? Coba saja. Benar sekali. Ini pertama kali Wanwan membuatkan untukku, pertama kali Wanwan membuatkan untukku. Paris, 2023 6/18, pameran bintang Wanwan. Dia mengenakan gaun putih, sangat cantik. Wanwan datang untuk berkompetisi, juga datang untuk mendukungnya. Tiba-tiba kangen, langsung pulang dan bertemu dia. Hari ini melukis, cantik dan percaya diri. Pukul 4 pagi, minum obat belum tidur. Melihat dia bahagia, ikut senang. Pulang lagi, melihat dia melukis, sungguh memukau. Dengar dia melukis karya baru, namanya Bintang Malam. Tidak tahu apakah melukis tentang saya, Jiang Ye bilang dia pergi ke galeri kota selatan dengan Yao Suzy. Insomnia hari ke-1021, minum obat. Pernikahan yang dibatalkan oleh Shen Xingchen Luanwan. Shen Xingchen, kamu bodoh. Wanwan, Jangan pergi, kenapa berpikir. aku Luanwan akan menginginkan pria yang sudah menikah. Wanwan, Apa yang kamu kamu masih demam tinggi. Tahu Tidak. Di mana Wanwan? Kemana Wanwan pergi, apakah dia sudah meninggalkanku lagi? 5 tahun sudah berapa lama kamu akan terus rendah hati? Xingchen, Kamu ingat siapa aku? Selesai. Shen Xingchen otaknya sedang bermasalah. Ingatannya sekarang berhenti di saat tahun pertama kuliah. Dia baru bangun dan mulai bicara ngawur. Ingatannya sekarang berhenti di saat kalian tanda tangan kontrak. Lu Wanwan, Jahanya ingat kalau dia suka sama kamu dan menjajar kamu.
Aku pergi tanya dokter dulu ya, kamu jaga dia dulu ya. Oh, baik. Mainkan dengan baik. Anggap ini sebagai saudara. Aku kasih kamu keuntungan sedikit. Makan dulu ya. Hati-hati panas. Bubur ini dibuat sendiri oleh Wan. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Ingat apa? Ingat. Kamu mencuri tali kulitku. Ingat kamu menipu aku untuk menandatangani kontrak. Ingat kamu. Ingat kamu ingin menikah denganku. Itu tali rambut bukan aku yang mencuri. Kamu yang menjatuhkannya. Saya mengambilnya dan menyimpannya. Kontrak itu bukan kebohongan. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Akting perbedaan sejati. Tapi sudahlah. Bagus. Karena kamu telah kehilangan sebagian ingatanmu. Mari kita mulai dari awal. Tetapi, syarat kontrak harus diubah. Kali ini aku pihak pertama. Namun, Syarat kontrak harus diubah. Kali ini aku pihak pertama. Syarat. Pihak pertama Luan Wan berhak mengakhiri kontrak kapan saja. Pihak kedua Shen Xingcheng tidak boleh membantah. Syarat 2. Janji temu harian. Ciuman harian tersedia, tapi waktu, tempat, dan metode ditentukan pihak A. Pasal 3. Partai B mendapatkan kembali ingatan. Klien harus segera diberitahu. Jika ada penyembunyian, salah satu keinginan pihak A harus dipenuhi. persyaratan Anda bahkan lebih otoriter daripada persyaratan saya. Tapi saya sudah menandatangani. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan mencobanya dulu, kemampuan berciumanmu. Apakah kualitasnya lebih buruk dibandingkan 5 tahun lalu? Jadi, Bapak Ibu klien, apakah Anda puas dengan ciuman hari ini? Saya tidak bisa memahaminya barusan. Generasi. Sekali lagi. Batuk-batuk. Apakah saya datang di waktu yang salah? Kalian berdua telah menjadi. Saat ini kami berada dalam hubungan kontraktual. Oke, Tuan bisa istirahat saja agar enggak buat Tuan A khawatir. Menambah adegan, hilang ingatan. Kira main drama pendek? Udah cium bibirnya atau belum? Bibir udah bengkak. Masih nyalahin aku. Tapi ini juga bohongin dia. Aku gak mau bohongin Wan lagi. Biar aku ngobrol sendiri sama dia. Ada perlu telepon aku. Shen Xingchen. Aktor kamu buruk sekali. Amnesia. Siapa yang kamu tipu? Kenapa? Kamu mau lapor ke Wan-Wan-nya? Wan Cucup Pintard, tac perlu à Cuingatcan. Dia sudah lama tahu niatmu. Aku muncul duluan di sisinya. Jelas lebih awal dari kamu. Tapi dia tetap mencintai kamu. Mungkin ini sudah takdir. Selama bertahun-tahun,
Terimakazi Suda Manjaga Wanwan. Namun, Wanwan tetap pelukis nomor 1 di Galeri Suzy. Kau di sampingnya menemani dia. Aku juga akan mendampinginya ke panggung yang lebih besar. Sebagai teman. Minggu ini, Ming Subai. Dia lebih mencintai Wanwan dari yang kubayangkan. Tidak bisa. Cintaku tidak bisa kurang dari dia. Hubungi Asosiasi Seni Eropa, aku mau adakan tur pameran global untuk Wanwan. Klien datang untuk mengecek bagaimana perasaan pihak kedua. Baru saja membahas dengan Jiang Ye tentang pameran global untukmu, lokasi pertama kita adalah Paris. Hang. Bukankah seseorang amnesia? Bagaimana bisa mengatur pameran Paris 5 tahun kemudian? Bukankah seseorang amnesia? Bagaimana mungkin mereka menjadwalkan tur Paris 5 tahun lagi? Ingin berpura-pura amnesia, lakukanlah sepenuhnya. Mulai sekarang. Kau hanyalah Shen Xingchen, mahasiswa baru yang mengejarku. Dan aku perlu mempertimbangkan apakah menyukaimu atau tidak. Sekarang jam 6. Rakyat. Waktu kontrak telah tiba. Anda. Ayah. Ibu. Barusan kami sedang melakukan resusitasi jantung paru. Dongon. Mulu. Ah, anak muda ya, mengerti. Tapi, Ah Chen, kamu ini masih sakit. Perhatikan gerakanmu ya. Lu Wanwan. Bagaimana saya mengajarimu? Kenapa tidak bilang lebih awal? Ayo, lihat sini, ambil foto. Ulangi gerakan tadi, ambil foto dari depan. Rumah sakit ini benar-benar tidak tahan 1 detik pun. Lia sini, ambil foto. Hello, Tuan Shen. Tuan Shen pura-pura sakit untuk mengejar istrinya. Ini adalah strategi terbaik. Ibu Presiden. Siapa sebenarnya? Sungguh penasaran sekali. Bukan berpura-pura sakit, tapi amnesia. Ibu akan datang sore nanti. Ingat untuk kirimkan bekal cinta padaku. Hello, Saya ingin bertemu bos Anda. PAK. Nona Lu datang. Ini adalah istri presiden, langsung taruh di sini. Baiklah, Silakan istri Presiden Direktur. siapa yang izinkan kamu panggil begitu? Kamu mau ngapain? Hari ini pelanggan traktir makan, harusnya kita dapat hadiah kan? Di kontrak nggak ada kata begitu. Tambahin aja. Ciuman pertama kita. Apa ini 10 juta kali? Jelaskan. Masalah teknis. Kamu bohong lagi. Karena setiap kali mikirin kamu, aku lihat sekali. 10 juta kali pun tak cukup. Karena setiap kali memikirkanmu, aku akan melihatnya. 10 juta kali pun tak cukup. Shen Xingchen. Kamu sudah tamat.
Tidak takut terkena dingin. Selamat malam, Wan Wan. Mencuri ciuman tidak dihitung. Kontrak harus dihitung ulang. Tambahkan sekarang. Sekarang tambahkan. Bintang. Ada sesuatu yang belum kamu jelasin. Apa itu? Foto di atas meja kamu. Anak siapa? Kalau aku bilang itu anakku di luar nikah, apa yang akan kamu lakukan? Baiklah. Biarkan anaknya melihat bagaimana ayahnya dihukum oleh klien. Box bayi. Kasih ke klien. Foto itu. Teba itu siapa? Foto itu. Teba itu siapa? Sebenarnya, aku sempat mampir ke panti asuhanmu. Karena kalau kamu ketemu orang tua kandung, kita nggak jadi saudara secara hukum. Sayangnya panti asuhan pun tak bisa membantu. Hanya memberikan fotomu yang berumur 100 hari. Shen Xingchen. Kamu juga bukan cuma bisa melarikan diri. Apakah kamu sangat terharu? Bagaimana kalau kita segera punya bayi? Jadi di perusahaan tidak akan ada rumor. Tidak bisa. Malam pertama. Kenapa bahkan tidak ada tempat tidur? Sekarang pulang. Sekarang kamu tidak bisa kabur. Hei, ini kan kantor. Ayo kita ambil libur. Rayakan kunjungan pertama ibu ke kantor. Pintu belum ditutup. Berikan ponselmu. Pihak kedua tidak boleh bekerja malam ini. Baiklah. Tuan pihak pertama saya. Gugup? Siapa yang gugup? Aku ini. Sebut namaku. Shen Xingchen. Bangunlah. Wan Wan. Kali ini mau menikah denganku?